Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas IPA 8. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, baik. Alhamdulillah harus pinter-pinter jaga kesehatan ya. Apalagi di zaman virus kayak gini, ya harus pinter-pinter jaga kesehatan. Nah, ketemu lagi sama Ibu ya di pelajaran ekonomi. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, biar dikasih kemudahan dan bermanfaat nanti ilmunya. Boleh deh dipimpin sama siapa ya? Baca doanya sama Firman deh. Firman, pimpin doa dulu yuk. Ya Bu, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, makasih Firman. Nah, untuk ekonomi, presensi kehadirannya Ibu simpen di chat ya. Ini nanti kalau tenggelam boleh deh nanti temennya siapa gitu di copy lagi ya sambil diisi absennya. Nah, terus kameranya dinyalakan dulu ya. Kameranya nyalain, tapi mikrofonnya dimatikan dulu. Dinyalain nih, Kaila, Fadil, Refasya masih pada mati kameranya. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran masuk bab 4 ya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas bab 3 diagram flow gitu ya. Kemudian hari ini kita akan masuk ke bab 4 tentang permintaan dan penawaran. Nah, sebelumnya Ibu izin untuk share screen dulu ya. Dah. Nah, kita masuk ke bab 4 ya, tentang permintaan, penawaran dan elastisitas gitu. Ya. Nah, bab 4 ini ada di KD 3.4 ya, tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, untuk hari ini, khusus untuk hari ini kita pakai discovery learning, nanti kita diskusi ya. Materi yang jadi tujuan pembelajaran pun untuk hari ini hanya permintaan dan penawarannya saja gitu. Nanti kita akan mulai bahas tentang pengertian, faktor sampai ke rumus-rumus dan kurvanya gitu. Ya. Permintaan itu jumlah barang yang diminta oleh konsumen dalam jumlah dan pada tingkat harga tertentu. Jadi ketika kalian nih sebagai konsumen mau beli barang itu berarti sudah melakukan konsep permintaan gitu. Jadi permintaan itu artinya barang yang akan kalian beli gitu. Ya, sedangkan kalau penawaran sejumlah barang yang akan penjual jual gitu, yang akan dijual oleh si produsen gitu. Nah, ketika barang itu akan dijual, berarti konsep penawaran ini sebenarnya sudah diaplikasikan gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, Ibu tanya sama Aki, kalau kamu mau beli barang, katakanlah kamu mau beli barang A gitu. Kira-kira faktor yang kamu pertimbangkan untuk membeli barang A itu apa aja? Mungkin dari harga. Harganya, kalau harganya murah, mau dibeli gitu? Ya. Ya, kalau harganya Terus mahal, mungkin selera. Ya, seleranya gitu. Ya. Permintaan atau apa sih yang akan kita beli gitu ya, barang, itu faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama ya harga barangnya gitu. Kemudian pendapatan. Ya, kalau pendapatannya kita banyak, mungkin bisa beli barang lebih banyak. Selera gitu ya, itu juga mendukung gitu. Kemudian jumlah penduduk, kalau orang makin banyak gitu kan berarti yang beli tuh makin banyak juga gitu. Terus ada masa depan, misalnya kalian ada harga barang A nih, katanya bulan depan tuh akan naik harga barangnya. Nah, kan kemungkinan orang-orang tuh akan beli barangnya hari ini tuh lebih banyak karena takut harganya akan naik kalau nanti gitu. Ya, untuk permintaan itu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ketika harga barangnya itu turun, maka permintaan akan naik. Betul nggak menurut kalian? Betul ya. Kurva permintaan bentuknya itu akan seperti ini, akan selalu seperti ini ya. Yang vertikal ini
Bentar. Yang vertikal ini di sini price ya, price itu harga, yang horizontalnya itu Q, kuantitas gitu ya, jumlah gitu. Bentuknya akan seperti ini, dari kiri atas ke kanan bawah, kiri atas ke kanan bawah. Bentuknya akan seperti ini. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, ini rumus ya, rumus secara matematis. Sebenarnya kalau rumus ini kalian dipelajari juga di matematika, di fisika. Q-nya ini kan kuantitas, D-nya ini penanda untuk demand ya. Demand itu berarti permintaan, QD berarti quantitas of demand, sama dengan A-nya ini konstanta, minus B-nya ini koefisien dari harga. Nah, ada yang tahu nggak kenapa di fungsi permintaan harus negatif ininya? Nara mungkin tahu? Kira-kira kenapa? Mungkin berpengaruh ke itunya, Bu, ke Apa? Kurva. kurva, Bu. Oke, kita balik lagi ke hukumnya. Hukum permintaan tuh tadi gimana? Barang naik, permintaan turun. Harga naik, permintaan turun. Berarti itu hubungannya negatif kan ya? Atau berbanding terbalik. Makanya di sininya negatif. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ini kita belajar fungsi permintaan kan, Ya. buat ini. Itu gunanya apa buat nanti? Iya, kalau misalnya fungsi permintaan ya, kalau untuk permintaan kita sendiri itu hanya untuk menggambarkan secara matematisnya aja sebenarnya. Nah, yang lebih bergunanya lagi sebenarnya di fungsi yang penawarannya. Jadi nanti kalau penawaran sebenarnya nanti si produsen tuh bisa lebih tahu gitu ya, untuk menentukan harga itu harusnya berapa. Permintaan juga kita sebagai konsumen, jadi kita akan tahu sebenarnya apa sih harusnya gitu ya untuk membeli barang itu berapa sih Q-nya yang pas gitu, atau dengan harga yang segini tuh nanti berapa sih harusnya Q-nya yang dibeli, apa dengan harga yang segitu misalnya A itu harusnya beli barangnya itu berapa gitu ya, kalau secara matematis seperti itu. Kalau secara kurvanya juga sama ya, jadi itu kan menjadi bahan untuk kebijakan kitanya gitu. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa kasih kesimpulan hari ini kita belajar apa aja? Hari ini kita belajar tentang penawaran dan permintaan sama kurvanya, terus faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, sama fungsinya, hukumnya. Oke. Iya, hukumnya. Siap. Makasih Fatia Nuraini. Ya, betul ya. Jadi hari ini kita belajar tentang permintaan dan penawaran. Walaupun sebenarnya permintaan dan penawaran ini udah kalian aplikasikan ya di kehidupan sehari-hari. Kalian sering ke pasar, beli barang, atau bahkan ada yang jualan barang gitu. Nah, tapi kita balikin lagi ke konsep ekonominya biar pengetahuan kalian jadi utuh gitu. Ya. Ibu cukupkan sampai di sini ya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa setelah Zoom ini selesai, nanti kalian lihat di Google Classroom ya. Di Google Classroom semua materi yang Ibu bahas hari ini itu ada Ibu share ya, Ibu share juga. Jadi kalian bisa pelajari sendiri gitu. Kalau misalnya ada yang masih belum paham atau mau diskusi lebih lanjut, boleh WA Ibu ya. Nah, terus setelah itu kalian lanjutkan kerjakan post testnya ya, atau tes untuk hari ininya di quizisnya. Nanti Ibu share link quizisnya tentang materi hari ini. Jadi nanti kalian kerjakan sebisanya ya. Terus LKPD-nya juga dikerjakan. LKPD itu lembar kerja peserta didiknya, LKS-nya ya itu juga dikerjakan gitu. Nah, untuk minggu besok kita ketemu lagi Zoom. Nanti yang akan dibahas juga masih bab 4 lanjutan dari permintaan dan penawaran. Begitu ya. Boleh minta tolong Akira deh sekarang yang pimpin doa penutup. Sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai. Oke, makasih ya. Makasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Ketemu lagi minggu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya.